Bayangkan, saat dunia belum mengenal mikrofon, belum ada media sosial, tapi ada satu kalimat yang ketika dibacakan membuat hati keras jadi lembut, membuat musuh jadi saudara. Di bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang sangat bangga dengan kefasihan dan syair-syair mereka. Tapi ketika Al-Quran turun, mereka terdiam. Bukan karena tidak paham, tapi karena tersentuh. Keindahan bahasanya bukan biasa. Kalimatnya bukan seperti puisi, bukan seperti pidato, tapi memiliki daya magis yang menyentuh hati, menusuk ke relung jiwa. Umar bin Khattab dulu salah satu musuh Islam. Suatu hari ia keluar dari rumahnya, niatnya satu, membunuh Nabi Muhammad. Tapi di tengah jalan dia dengar sesuatu ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya sendiri. Daha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu celaka. Qoestaha 1-2. Saat itu Umar bukan hanya berhenti, tapi hatinya luluh, tangannya gemetar, air matanya jatuh. Hanya karena mendengar ayat, hatinya berubah. Umar masuk Islam dan kemudian menjadi salah satu pemimpin Islam terbesar sepanjang sejarah. Cerita lain datang dari seorang penyair terkenal, Tufail bin Amr. Ia datang ke Makkah dan para pemuka Quraisy langsung memperingatkannya, hati-hati, Muhammad bisa menyihirmu dengan kata-katanya. Awalnya Tufail menutup telinganya, tapi saat mendengar ayat-ayat Al-Quran dari jauh, hatinya penasaran. Ia buka penutup telinganya dan berkata dalam hati, aku ini penyair, masa aku tidak bisa membedakan syair dan bukan? Lalu ia mendatangi Nabi, meminta dibacakan ayat, dan seketika hatinya tersentuh. Tufail bin Amr masuk Islam di hari itu juga. Bukan cuma Umar dan Tufail. Banyak orang Arab yang dulu keras kepala pembenci Islam justru masuk Islam bukan karena pedang, tapi karena satu hal, Al-Quran. Al-Quran bukan hanya teks, ia cahaya, ia pelipur lara, ia obat hati. Dan inilah yang membuatnya tak bisa dilawan bahkan oleh mereka yang paling fasih sekalipun. Sampai hari ini, jutaan orang berubah hidupnya karena satu ayat. Ada yang kembali dari jalan gelap, ada yang menemukan ketenangan hidup. Semua karena petunjuk dari Al-Quran. Kalau dulu para sahabat bisa berubah hanya karena satu ayat, mungkin kita juga bisa, mungkin. Kita hanya belum membuka hati untuk mendengar. Al-Quran adalah mukjizat yang masih hidup. Dengarkan dan biarkan hatimu yang bicara.